Tumbal. Arta adalah pria berusia 38 tahun. Dulunya dia pengusaha properti sukses di Surabaya. Tapi pandemi dan utang membuat semua bangkrut. Istri meninggalkan rumah. Anaknya sakit keras. Rumah disita. Arta hanya punya satu hal, keputusasaan. Suatu malam di sebuah warung kopi dekat terminal, dia bertemu seorang pria tua dengan mata cekung dan jari penuh bekas luka bakar rokok. Namanya Mbah Dargo. Kekayaanmu bisa kembali, asal kau siap membayar harga. Mbah Dargo memberinya sebuah kertas kuning tua, bertuliskan aksara Jawa kuno, dan petunjuk menuju sebuah lokasi di lereng Gunung Kawi. Tempat itu katanya hanya muncul bagi yang sungguh berniat. Arta ragu, tapi malam itu mimpinya dipenuhi suara tangisan, suara anaknya, dan bayangan tubuh tanpa kepala di ujung ranjang. Gunung Kawi bukan hanya tempat ziarah. Di tengah malam tertentu, ada jalur rahasia menuju alas siluman. Arta berjalan selama 3 hari tanpa makanan, mengikuti suara gamelan yang hanya ia dengar. Di dalam hutan, ia menemukan candi kecil yang tidak tercatat di peta manapun. Di dalamnya, seekor kambing hitam bertanduk emas menatapnya diam. Tumbal pertama, darahmu sendiri. Ia merobek tangannya. Batu di altar menyerap darahnya, dan suara tertawa perempuan terdengar dari pepohonan. Keesokan harinya, rekening bank Arta misterius terisi 300 juta. Proyek properti lamanya tiba-tiba dibeli investor. Anaknya sembuh, tapi malamnya ia bermimpi memakan daging manusia, dan setiap pagi bantalnya basah oleh darah yang tidak berasal dari dirinya. Setelah 2 tahun hidup makmur kembali, Arta tak ingin berhenti. Keserakahannya membuatnya ingin lebih. Kali ini ia cari pesugihan yang lebih tinggi levelnya. Lewat jalur gelap, ia menemukan nama yang lebih menyeramkan. Pesugihan Kandang Bubra. Dikatakan tempat ini menukar jiwa keluarga sendiri demi kekuasaan abadi. Di Klaten, Arta dibimbing ke sebuah rumah joglo tua yang terbakar separuh. Di dalamnya sesajen aneh, boneka bayi, rambut manusia, dan tulang jari. Siapkah kau kehilangan anakmu untuk menjadi raja dunia? Suara itu bukan milik manusia, tapi Arta mengangguk. Ia kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian, anaknya demam tinggi. Malam ke-7, tubuh sang anak hancur seperti meleleh, tak bisa dikenali. Arta teriak memohon, tapi semuanya sia-sia. Esoknya, saham perusahaan Arta meroket. Ia jadi CEO raksasa properti dalam waktu 3 bulan. Media menyebutnya keajaiban ekonomi. Namun, kekayaan Arta membuatnya semakin sepi. Semua kerabat mati misterius. Karyawan bunuh diri di kantor. Setiap malam ia mendengar tangisan dari bawah lantainya. "Ayah, kenapa kau bunuh aku?" Suara itu menyerupai anaknya. Ia mencoba keluar dari perjanjian, tapi saat kembali ke Gunung Kawi, candi itu sudah hilang. Ia hanya menemukan tanah merah dan ratusan tengkorak kecil tertanam di akar pohon beringin.
Dalam upaya mengakhiri semuanya, Arta mencari tempat terakhir, Alas Purwo, tempat kerajaan jin berdiri, dan konon hanya satu orang dari 1.000 yang bisa keluar hidup-hidup setelah perjanjian dibatalkan. Ia masuk sendirian ke hutan. Di tengah malam, ia menemukan pintu gerbang batu hitam. Di baliknya, dunia tanpa langit, hanya lorong-lorong daging dan suara-suara berbisik. Bukan kau yang memiliki kekayaan yang memiliki jiwamu. Arta melihat masa lalunya, ayahnya yang mati kecelakaan, rupanya juga seorang pelaku pesugihan. Semuanya terulang. Ia bukan korban pertama. Ia ada kelanjutan dari kutukan. Satu-satunya cara bebas adalah dengan menyerahkan jiwa pengganti, seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Arta menolak, tapi jin itu tidak peduli. Tubuh Arta dililit akar-akar hitam, lidahnya dipotong, matanya dicongkel, dan jiwanya dimasukkan ke dalam boneka wayang kulit yang dikubur di bawah kantor pusat perusahaannya. Kini, perusahaan itu milik orang baru, tapi ruangan CEO tetap dingin. Setiap malam Jumat, suara anak kecil menangis dari ruang rapat. Boneka wayang sering pindah tempat sendiri. Dan siapapun yang terlalu serakah akan menemukan jalan yang sama.